ahsanu amala. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mboten ngendikan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Jadi awake dhewe niki nggih Bapak Ibu sekalian, itu tidak diminta untuk ngokeh-ngokehi amal itu. Nggih, tetapi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala diminta untuk mengihsankan amal kita. Tetapi memang ingkang langkung sekeco amale oke, kemudian semua amal kita itu ihsan. Kan ngoten nggih. Tetapi kalau seandainya boten sakit kita itu beramal singkatan, maka cukup amal kita itu amal yang baik, amal yang ihsan. Nah, kata Al-Fudhal bin Iyad, ya, jadi yang terbaik amalnya, ya, amal yang ihsan itu syaratnya ada dua, ya, Bapak Ibu sekalian, ada dua. Yang pertama, amal kita itu harus ikhlas. Ikhlas itu karena hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang kedua, bahwa amal kita itu harus yang benar. Benar itu maksudnya nopo? Benar itu ketika kita beramal itu ittiba kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi amal kita itu mengikuti petunjuk dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kados ibadah niku mboten saged kita reko-reko nggih sakarpe dhewe nggih. Maka ibadah niku harus mengikuti petunjuk dari Rasulullah. Maka kalau kita kaitkan dengan materi kita saderengipun pentingnya ngaji niku agar kita itu saged ittiba mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi menurut Al-Fudhal bin Iyad, amal yang terbaik adalah amal yang terikhlas dan terbenar amalnya. Ngoten nggih. Jadi kalau amal kita itu mboten ikhlas, niku mboten ditampa nggih oleh Allah. Demikian pula kalau amal kita mboten benar, itu nggih mboten ditampa oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Maka syaratnya dua nih, amal itu harus ikhlas dan benar. Bapak Ibu sekalian, kemudian berikutnya saya ingin menyampaikan fungsi niat. Ya. Nanti ada fungsi niat, kemudian nanti juga ada arti pentingnya niat. Ya. Dan sekarang fungsi niat itu apa? Ya. Jadi ini fungsi niat. Fungsi niat itu adalah untuk membedakan antara ibadah setunggal kali setunggal. Niku kata kuncinya niat untuk bedanya ini begini. Contoh misalkan nih, di dalam Islam niku ada yang namanya fardhu ain. Ada yang namanya fardhu kifayah. Maka nanti yang membedakan itu niatnya. Contoh fardhu ain misalkan sholat wajib 5 waktu niku fardhu ain, nggih. Mboten saged diwakilne. Sapa sing nglakoni niku akan dapat ganjaran, tapi sapa sing mboten nglakoni tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat, maka nggih dosa kan ngoten. Nah, contoh fardhu kifayah dalam urusan sholat niku misalkan sholat jenazah. Niku hukumnya fardhu kifayah. Kan niatnya pun beda, loh. Niatnya beda, gerakan pun juga berbeda. Ya. Jadi fungsi niat sebenarnya adalah untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Itu dari niatnya. Nah, kemudian fungsi yang kedua untuk membedakan antara ibadah kali kebiasaan, ya.
Nanti nek ibadah itu berarti dapat ganjaran, nek kebiasaan dilakukan oleh ganjaran. Contohnya apa? Misalkan poso, nggih. Nggih insyaallah poso niku napa ya panjenengan sudah paham, nggih. Poso niku kan meninggalkan makan, minum dan seluruh yang membatalkan puasa kan nggih, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu nggih. Niku puasa. Tapi terkadang tiyang niku boten makan, boten minum, padahal boten niat poso gitu nih. Jadi boten makan, boten minum, padahal boten niat poso. Kadang enten nggih, tiyang niku sing dahare rada anyeh, ngoten nggih. Nggih. Tetapi kalau boten diniati poso kan boten ora ganjaran ngoten nggih. Nah, maka fungsi niat yang kedua adalah untuk membedakan mana ibadah dan mana kebiasaan. Kalau diniati ibadah, ya insya Allah ada pahala. Tapi nek mboten diniati ibadah, maka mboten oleh pahala. Niku fungsi yang ketiga. Kemudian fungsi yang kedua. Kemudian fungsi yang ketiga, niat itu untuk membedakan tujuan seseorang itu di dalam beribadah. Jadi membedakan tujuan seseorang di dalam beribadah. Contoh misalkan ya, ada orang yang beribadah itu semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ya insya Allah tidak dimungkiri ya, insya Allah wonten mawon lah ya. Misalkan orang itu beribadah, ternyata tujuannya itu selain Allah, bukan untuk mencari ridha Allah, tetapi misalkan ya itu mencari pujian orang lain ya, atau riya. Nah, maka nanti bahayanya niat yang keliru ya, itu nanti sangat berbahaya nih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bukan surga yang didapatkan, tetapi justru neraka. Dan termasuk nanti ini menimpa orang-orang yang soleh Bapak Ibu sekalian gitu. Ya, menimpa orang-orang yang soleh gitu ya. Nah, niki pentingnya niat ya, pentingnya niat yang benar ya. Niki contoh misalkan saya ambilkan sebuah hadis Rasulullah ya, di dalam kitab ya hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Bahkan hadis menika itu hadis diurutan nomor setunggal Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau panjenengan jika kitab hadis Imam Bukhari, di hadis yang pertama itu akan menemukan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya panjenengan insyaallah paham ya sinten Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab niku sahabat terbaiknya Rasulullah itu setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Jadi Umar itu meriwayatkan ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya ya Bapak Ibu sekalian. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Sinten kemawon nek hijrahnya itu tujuannya itu untuk mendapatkan dunia atau untuk mendapatkan wanita yang ingin dinikahinya,
maka hijrahnya itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan, akan mendapatkan apa yang ia tuju gitu ya. Jadi kalau niatnya karena Allah, ya akan mendapatkan ganjaran ya. Sebagaimana dulu Bapak Ibu sekalian ya, ketika para sahabat dan termasuk baginda Rasulullah itu diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Mekah ke Madinah. Jadi hijrahnya baginda Rasulullah dan para sahabat niku mboten merga keweden nggih. Kali orang-orang kafir Quraisy mboten Bapak Ibu sekalian nggih. Tapi semata-mata karena perintah Allah. Nggih. Kalau hijrahnya karena Allah nggih akan dapat pahala. Tapi kalau hijrahnya karena dunia atau karena wanita, maka nggih mboten oleh pahala. Nah, kalau kita melihat sirah nggih Bapak Ibu sekalian, jadi para sahabat itu hijrah ke Madinah itu betul nggawa napa-napa nggih. Kados misalkan Abdurrahman bin Auf nggih. Niku nggih cuma bawa nggih baju yang melekat di tubuhnya, kemudian kuda sebagai kendaraan dan bekal secukupnya. Ngoten nggih. Seluruh hartanya ditinggal di Mekah Bapak Ibu sekalian nggih. Kalau sekarang misalkan punya tanah ditinggal, punya rumah ditinggal. Ngoten nggih. Tapi karena keikhlasannya, kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama Abdurrahman bin Auf itu kekayaannya kembali. Allah mudahkan ya untuk mendapatkan kekayaan yang melimpah dan bahkan termasuk sahabat yang paling kaya di Madinah. Itu nggih. Nggih, jadi niat itu penting ya. Niat itu penting ya. Nah, kemudian pentingnya itu misalkan contoh ini ada dua contoh nih. Misalkan membaca buku nih. Kados kita membaca buku niku kan ana kadang-kadang buku sing boten sae, gitu nggih. Boten sae ya. Itu nek maca malah boten oleh pahala malah dosa kan. Tetapi kalau kita membaca untuk memenuhi perintah Allah, misalkan membaca Quran ya. Kemudian kita membaca buku-buku agama ya, jadi untuk meningkatkan sahafah kita, itu insya Allah kita akan buka. Podo maca, tetapi sing setunggal itu dapat balas, sing setunggal boten. Itu juga tergantung niatnya. Kemudian contoh yang lain, misalkan pakai duit, gitu nggih. Sing siji niatnya keliru, gitu nggih. Niatnya keliru. Sing siji niatnya bener nggih. Mergo mencari nafkah untuk menghidupi keluarga kan wajib, wabil khusus kepada panjenengan yang laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Kan ngoten nggih. Dan maka ketika itu kita niatkan seperti itu, insya Allah kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu nggih. Lalu karena itu niat itu harus karena Allah ya. Lagi-lagi saya mengutip apa yang dikatakan oleh seorang ulama ya, Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan segala sesuatu yang tidak didasari niat yang ikhlas karena Allah pasti tidak bermanfaat dan tidak akan berkah. Jadi itu menjadikannya Imam Ibnu Taimiyah. Nah, kemudian yang kedua, jadi fungsi niat yang kedua itu adalah biar kita itu bahkan dilebetnya ke neraka. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasul. Ada di dalam Sahih Muslim, hadis nomor 1905 ya. Nah, di sana dijelaskan ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, orang yang pertama kali nanti akan diadili di hari kiamat, yang pertama adalah seorang laki-laki yang mati syahid di jalan Allah. Mati syahid di jalan Allah. Dia dihadapkan di pengadilan Allah.
Kemudian sama Allah diperlihatkan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Kemudian Allah bertanya kepada orang ini, ya, wahai fulan, ya, dengan nikmat-nikmat yang sudah aku berikan, kira-kira amal apa yang sudah engkau lakukan? Ya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Ya. Aku berperang, aku berjihad karena Allah. Kemudian apa kata Allah? Allah mengatakan, engkau dusta. Engkau dusta, itu kata Allah, ya. Sesungguhnya engkau itu berperang, sesungguhnya engkau itu berjihad karena ingin disebut pemberani, ingin disebut sebagai pahlawan. Nah, kemudian orang ini kemudian dimasukkan ke neraka. Nah, kemudian yang kedua adalah orang yang belajar ilmu kemudian mengajarkannya, kemudian orang yang membaca Quran gitu. Sami orang ini kemudian dihadapkan di hadapan Allah, kemudian ditunjukkan kenikmatan Allah yang diberikan kepada orang yang bersangkutan. Kemudian Allah bertanya, wahai fulan, nikmat yang sudah aku berikan kepada engkau, lantas amal apa yang sudah engkau lakukan? Kemudian dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang belajar ilmu, kemudian aku mengajarkannya gitu. Semata-mata karena Allah. Kemudian Allah menyatakan, engkau dusta. Sesungguhnya engkau itu belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, itu niatnya adalah untuk agar disebut sebagai orang yang alim. Maka sama orang yang kedua itu kemudian dimasukkan ke neraka. Kemudian didapatkan lagi orang yang ketiga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya. Orang ini adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, hartanya banyak. Kemudian ditunjukkan oleh Allah nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada orang ini. Kemudian Allah juga bertanya, wahai fulan, amal apa yang sudah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat yang sudah aku berikan? Kemudian orang itu menjawab, ya Allah, sesungguhnya aku berinfak ya dengan harta yang sudah engkau anugerahkan kepadaku, ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas karena engkau itu ya. Kemudian Allah mengatakan, dusta engkau ya, sesungguhnya engkau itu ya menginfakkan harta itu tujuannya adalah agar disebut sebagai orang yang dermawan. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ternyata ya orang yang soleh pun itu bisa terjerumus ke neraka. Gara-garanya itu cuma sepele Bapak Ibu sekalian ya. Cuma karena niatnya keliru itu malah dia. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian agar tidak tergelincir, maka ya kita harus luruskan niat kita. Termasuk ketika dalam menikah ya, panjenengan semua hadir di masjid ini, maka niatnya itu harus diluruskan ya, ditoto hatinya. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, salah niat di dalam menuntut ilmu ya. Niki ada hadis ya, barang siapa menuntut ilmu hanya ingin digelari ulama untuk berdebat dengan orang bodoh supaya dipandang manusia, apa ancaman baginda Rasulullah? Maka silahkan mengambil tempat duduknya itu di neraka gitu ya. Belajar ilmu tapi niatnya keliru, maka bersiap-siaplah mengambil tempat duduknya di neraka. Itu ancaman dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu menuntut ilmu ya, itu harus karena
Allah Subhanahu wa taala ngoten. Jadi siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ditujukan hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata tidak menuntut ilmu kecuali ya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia, maka orang itu tidak mencium baunya surga. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini yang ketiga, arti pentingnya niat yang benar ya. Jadi niat kita benar, insya Allah kita niku tidak mudah kecewa. Kadang-kadang orang niku kecewa, hatinya gondok, niku mergo niat niku mboten benar gitu. Lah oleh karena itu nggih, awake dhewe niku sing pertama nggih tetep ngamal mawon gitu nggih. Sing penting niku Gusti Allah ridho nggih. Mboten peduli misalkan bagaimana kata orang gitu nggih. Bagaimana penilaian orang. Itu kan mboten penting bagi kita. Sing penting Allah ridho gitu nggih. Jadi yang paling utama itu kita itu mencari keridhaan Allah. Yang kita harap itu kan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau niat kita benar, meskipun misalkan manusia menungso niku mboten menghargai kita, kemudian misalkan mboten bales kebaikan yang kita kerjakan atau kebaikan yang kita berikan kepada orang tersebut ya. Ibarat kata apa nih ya, apa nih, ngasih susu dibalas dengan air purba gitu ya. Kita itu sudah berbaik-baik gitu ya, tapi ternyata balasannya itu tidak baik kepada kita ya. Kalau kita itu ikhlas karena Allah, insya Allah kita itu betul mudah untuk kecewa, betul ya. Kemudian bahkan jika manusia ya niku memusuhi kita, menyakiti kita, dia betul sah kecewa, betul ya. Jadi kita itu tetap beramal untuk menggapai ridha Allah semata, betul ya. Jadi yang kita harapkan itu adalah kepada pencipta makhluk. Pencipta makhluk itu siapa? Gusti Allah, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu hanya berharap kepada Allah, penciptanya makhluk. Jadi jangan pernah kita itu berharap kepada makhluk, tetapi berharaplah kepada yang menciptakan makhluknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Dan ini kita harus yakin, yakin di dalam dada kita. Ya, kita harus yakinlah bahwa Allah itu akan membalas kebaikan di sisi yang lain terhadap kebaikan yang kita lakukan. Ya. Misalkan kita melakukan kebaikan kepada orang, ternyata orang itu tidak melakukan kebaikan kepada kita. Yakinlah bahwa nanti Allah akan memberikan keyakinan, akan memberikan kebaikan kepada kita itu lewat wasilah orang lain. Dan itu kita harus yakin ya. Nah, keyakinan kita itu tentu didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun ya. Jadi kalau itu diartikan sebiji sali. Biji sali ini kan kecil ya. Tapi kalau sekarang itu kan atom ya, atom itu kan kecil ya. Niscaya Allah akan melihatnya, niscaya Allah akan membalasnya
sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, gitu ya. Nah kemudian di dalam ayat yang lain yaitu surat Al-A'raf ayat 56 Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kesimpulan dari kajian kita ini ya. Jadi niat itu penting. Yang pertama, amargi dengan niat yang benar, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala. Tetapi niat kita itu keliru, bukan ikhlas, tetapi riya, maka bukan pahala yang kita dapatkan, tetapi dosa. Bukan surga yang kita dapatkan, tetapi neraka. Ya, kados hadis riwayat Imam Muslim tadi nih, itu nih, ternyata orang yang yang dermawan juga bisa masuk neraka karena riya. Yang kedua, tidak masuk neraka, gitu nih, karena niatnya benar-benar riya. Dan yang terakhir, niku tidak mudah kecewa. Itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kajian kita malam hari ini ada manfaatnya dan kita bisa meluruskan niat kita di dalam seluruh amal ibadah kita. Insyaallah itu karena sudah masuk waktu isya, kita akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah bila taufiq dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.